Nabila Rahmi. Saya Fitri Islami. Nah, kami merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami berdua akan membedah buku dengan judul Buku yang berjudul Pendidikan Non-Formal Dimensi dalam Keabsahan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi. Nah, buku ini merupakan ditulis oleh Prof. H.M. Saleh Marzuki, M.Ed. dan penyuntingnya oleh penyunting ahli ini oleh M. Guntur Waseso. Untuk penerbitnya itu buku ini diterbitkan atas kerjasama Universitas Negeri Malang dengan PT Remaja Prausda Karya. Ya, itu adalah kolaborasinya. Nah, desain buku ini itu cukup simple namun menarik sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Simple namun menarik. Jadi estetika di dalam buku ini ada. Ini dihiasi dengan sentuhan atau foto-foto, gambar-gambar. Kemudian buku ini didesain simple berwarna putih. Dan itu desainnya ini dibuat oleh Guyun Slamet. Nah, untuk buku ini sendiri itu udah ada 2 cetakan. Cetakan pertama yaitu pada Juli 2020. Keduanya ada pada Mei 2012. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada pada bagian pertama nih mengenai pendidikan dan pengembangan masyarakat. Kemudian pendidikan non formal dan pemberdayaan masyarakat. Bagian ketiga, pendidikan non formal, pelatihan dan andragogi, dan bagian terakhir atau bagian keempat itu mengenai pendidikan non formal dan globalisasi. Nah, untuk pembahasan buku tadi itu ternyata di buku ini terdiri dari 247 halaman. Jadi tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, dan isinya di sini ada tentunya mengenai tentang pendidikan non formal. Jadi sebelum kita akan membahas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu telah diatur bahwa pendidikan itu ada 3, ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Kemudian sebelum menjadi pendidikan non formal itu sebelumnya itu pendidikan luar sekolah itu dirubah pada tahun 2014. Nah, kita tadi setelah menyinggung sedikit mengenai pendidikan non formal, boleh dijelaskan mengapa apa yang dimaksud dengan pendidikan non formal itu sendiri? Nah, untuk pendidikan non formal itu pada tahun 1976 KBRI ini menyatakan bahwa di Amerika Latin pendidikan non formal itu merupakan contoh upaya untuk menciptakan perubahan sosial pada tingkat lokal. Dan sedangkan menurut Evans pada tahun 1981 asal mula timbulnya pendidikan non formal ini dapat dilacak dari 3 hal yang semuanya itu timbul karena adanya kebutuhan bangsa-bangsa yang sedang berkembang untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan kepada semua sektor masyarakatnya. Nah, dalam buku ini akan dibahas secara lengkap mengenai pendidikan dan pendidikan non formal berserta dimensi-dimensinya, termasuk perihal keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi. Nah, buku ini cocok sekali sebagai referensi untuk mahasiswa S1 dan S2 untuk mengaji lebih dalam tentang pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Nah, kenapa demikian harus dikaji? Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui nih tentang pendidikan non formal itu sendiri. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena salah satunya tuh ada partisipasi masyarakat dalam pendidikan di luar sekolah dasar itu dapat ditinjau dari 2 segi. Pertama, ketika masyarakat itu berperan serta ikut mendorong anak agar masuk sekolah atau meningkatkan school enrollment. Nah, peran masyarakat dapat berupa dorongan tokoh-tokoh masyarakat atau peran orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Nah, di sekolah non formal sendiri itu ada homeschooling, salah satunya itu orang tua sangat berpartisipasi dalam mendidik anaknya. Kemudian ada kita mengenai satuan pendidikan non formal sejenis, ada PKBN, LKP, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih strategi dari agar masyarakat itu untuk tertarik dalam memasuki pendidikan? Sebelumnya itu tampaknya strategi pembelajaran atau cara-cara membelajarkan anak di sekolah dasar dari tahun ke tahun itu banyak banget mengalami perubahan karena berbagai keterbatasan.
masih sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, serta faktor lingkungan lain yang tidak mendukung improvisasi dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kemampuan dan kemauan guru untuk menerapkan cara-cara pembelajaran inovasi itu masih kurang. Sarana juga belum mendukung, dan lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan budaya juga belum memberikan dorongan dan tantangan bagi terjadinya perubahan ke arah penciptaan strategi pembelajaran yang berkualitas. Selain permasalahan yang telah disebutkan dari sarana-prasarananya, dari segi karakteristik pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal ini yang mengacu pada masalah dan kebutuhan yang mendesak, berjangka pendek dan tidak terstruktur, berorientasi pada pemecahan masalah yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan, maka asas yang dianut dalam pengelolaannya selalu desentralisasi karena melekat pada kondisi daerah atau komunitas tertentu. Dan juga dunia pendidikan ini kalah bersaing dengan dunia niaga, media pendidikan termasuk pendidikan tinggi itu sulit beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat karena berbagai kendala yang bersumber pada birokrasi. Jadi perubahan kurikulum itu hampir sulit diadakan dengan cepat karena berbagai aturan yang menempel lekat ketat juga pada lembaga pendidikan tinggi. Dengan kondisi yang seperti ini, itu reformasi tentu sulit untuk diadakan cepat waktu karena reformasi menghendaki syarat-syarat tertentu. Nah, mengenai persoalan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah yang muncul pada masa kini itu sebagai tuntutan globalisasi dan reformasi antara lain adalah suasana belajar yang dikehendaki di masa datang, keterampilan yang diperlukan pada masa yang akan datang, kebutuhan belajar pada masa yang akan datang, dan implementasi terhadap visi dan misi pendidikan non formal, baik sebagai lembaga, profesi, disiplin ilmu maupun sebagai program pendidikan kepada masyarakat. Jadi pendidikan non formal itu sangat fleksibel untuk kebutuhan masyarakat karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi setelah kita memaparkan beberapa isi dari buku yang kita bedah ini, itu cukup menarik mengenai pendidikan non formal pada dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi. Jadi demikian dari pembahasan atau bedah buku kami pada hari ini. Mungkin untuk lebih tahu, lebih mendalam kepada pemirsa yang menontonnya bisa untuk mencari atau mengkaji lagi tentang pendidikan non formal melalui buku-buku dan platform media sosial itu dimanfaatkan untuk mengkaji mengenai pendidikan non formal. Mungkin itu demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mungkin di sini ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.